Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa, saatnya kita bermain hari ini bersama dengan Mbak Anita. Mbak Anita gimana? Udah siap? Oke, Oke. siap. Duduknya tolong dirapiin dulu. Oke. Oke, kita bermain ya. Nanti Iya. akan ada beberapa pertanyaan. Harus jawab cepat, nggak boleh dulu ya. Oke. Dan ini dia pemirsa, this or that. Nah, oke Mbak Anita, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bahasa formal atau santai? Bahasa formal. Tatap muka atau daring? Tatap muka. Debat terbuka atau diskusi santai? Diskusi santai. Buku atau media sosial? Buku. Bahasa daerah atau bahasa nasional? Bahasa nasional. Menulis atau berbicara? Menulis. Pendekatan logis atau emosional? Pendekatan logis Atau emosional? pendekatan logis. Oke, terjawab sudah. Kini kita kulik satu persatu. Gimana? Boleh. Oke, Ya. kayaknya tegang banget ya. Pertanyaannya biasa aja loh. Iya. Oke, yang pertama tadi bahasa formal atau santai. Dan Mbak memilihnya bahasa formal. Why? Karena saya kan tergabung di APP BIPA ya, Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Dan di sana itu ada slogan kita, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa daerah, dan Pelajari ya? Iya, Pelajari bahasa asing. pelajari bahasa asing gitu. Jadi ya tetap bahasa nasional, bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ini ya. Ya, kalau sekarang udah ganti lagi ya, Udah udah ganti nggak lagi. jadi. Ya, itu yang diutamakan. Jadi bahasa formal sih, apalagi di situasi yang akademis Iya, kayak betul, gitu betul, ya. betul. Tapi itu sempat nggak sih membuat kesulitan gitu loh, dengan bahasa baku ngobrolnya bareng anak-anak zaman sekarang gitu ya? Iya, makanya mereka kan kayak anak Jaksel itu ya yang suka mix and match bahasa Inggris sama bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, Iya. Ya, emang itu sih tantangannya. Tapi kalau nggak kayak gitu nanti bahasa Indonesia jadi tersamarkan loh. Kalau kita tidak Malah jadi biasnya Iya, ya? kalau kita tidak membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia di momen-momen yang seperti akademis, formal dan sebagainya. Oh begitu, jadi ya tetap bahasa formal, Bahasa baku formal dulu. sih saya. Itu kan kalau di dalam kelas, tapi kalau di SKAS misalnya, di luar Kalau kelas di luar gitu. kelas, ya itu tadi kan ada diskusi ya? santai untuk pertanyaan oke. selanjutnya. Masih inget ya ternyata Iya. ya. Tatap muka, nah tadi pertanyaan berikutnya tatap muka atau daring? Tatap muka sih, saya lebih suka ngelihat ekspresi muka mahasiswa. Biar lebih jelas gitu ya. Kayak transfer ilmunya itu kayak Masuk dapet, nih iya, gitu ya. ketimbang daring. Kalau daring tuh kayak kita nggak tahu dia ngapain gitu kan di balik kamera yang hanya sepersekian sentimeter itu ya, yang betul. kadang bisa aja dia lagi sambil makan tapi ya dia matiin mikrofonnya kita nggak tahu kan. Tapi kalau tatap muka langsung kayak transfer ilmunya. Tapi sempat waktu itu ngajar Iya, pas COVID. daring ya? Iya, pas COVID kita full daring. Full daring ya, itu agak membosankan Iya. kayaknya. Oke, nah pertanyaan berikutnya, debat terbuka atau diskusi santai? Diskusi santai, karena kalau diskusi santai itu memungkinkan semua mahasiswa mengeluarkan unek-uneknya, pendapatnya itu jauh lebih ekspresif. Ketimbang kita kayak diskusi akademis yang terlalu formal, itu biasanya mereka nggak berani ngomong, takut Iya, salah. Takut salah Iya, biasanya ya. kan saya lebih suka santai sih. Lebih baik debat santai, diskusi santai Iya. aja gitu ya. Karena ada pembagiannya kali ya, cukuplah formal itu di dalam kelas aja Iya. kali. Kalau diskusi ya silakan dengan opininya masing-masing, dengan bahasa yang senyamannya gitu. Asal maksudnya tersampaikan. Oh, Gitu. gitu. Berarti ini sering diterapkan nih? Iya, kadang kita di grup WA saya bilang kalau di grup WA nggak usah terlalu formal Inggrisnya grammarly banget ya. Yang penting bisa tersampaikan apa yang mau ditanyakan, terus yang lain bisa menanggapi kayak gitu. Oh gitu. Yang penting sama-sama paham aja lah gitu ya. Oke deh. Nah, tadi berikutnya buku atau media sosial? Buku. Buku, tetap Iya. harus ke buku dulu gitu Iya. ya. Kenapa buku? Karena apa ya, kalau comot-comot quote di sosmed Iya, ya, akan terlihat loh orang ngomong, orang berbicara berdasarkan kalau buku itu dia bisa bikin kita jadi berpikir.
Ya kalau mau berpikir you baca buku, tapi kalau you cuma lihat quote-quote di sosmed, ya itu nanti kelihatan loh ketika kita menyampaikan pendapat itu berdasarkan buah pikiran apa enggak. Yang buah pikiran biasanya kebanyakan dominantly itu dari buku. Ya, buku itu bisa, makanya buku itu kan jendela dunia. Bener. Walaupun lah zamannya teknologi secanggih apa, tetap buku harus gitu ya. Cuma kalau kita bahas buku ini, kalau masih memberikan buku bacaan, artinya yang hard copy-nya atau bisa buku sekarang e-book, udah ada gitu-gitu. e-book ya. Buku tidak harus, tapi ada orang termasuk saya sendiri yang merasa harus bahwa punya hardnya kan? Iya, yang tradisional. Buku ya kayak baunya setiap betul. lembar ya. Bener. Kan ada. Memang harus ada yang dicetak gitu ya. Ketimbang baca di iPad atau baca di handphone atau apa di laptop ya. Terlalu banyak distract-nya nanti ya sih. Lebih khusyuk loh maksudnya. Iya, lebih khusyuk maksudnya. Di saya nggak tahu kalau yang lain. Tapi kalau di kelas itu diterapkan harus buku. Ya, enggak sih. Emang kita kasih kayak RPS ya. RPS itu kan rencana pembelajaran semester. Mahasiswa bisa lihat buku apa aja untuk materi ini, buku apa aja yang harus dibaca gitu-gitu. Nanti mereka usahain sendiri. Terserah lah mau buku apa gitu ya. Tapi sesuai tracknya udah ada buku ini untuk materi ini gitu. Oh, begitu. Jadi referensinya jelas gitu. Jadi tinggal mahasiswanya aja lagi mau baca apa enggak. Mau baca atau enggak. Iya, nanti tergantung UTS-nya bisa jawab apa enggak kan. Kalau baca pasti bisa jawab kan. Ada. Nah, hati-hati tuh. Masa UTS udah lewat nih, Mbak? Belum, karena ini baru minggu kedua. Minggu kedua. Oke, berarti ini harus mempersiapkan ya. Ini dosennya lagi mempersiapkan untuk memberikan materi sebanyak-banyaknya berarti. Nah, ini bahasa daerah atau bahasa nasional sebenarnya udah terjawab juga tadi ya sebelumnya. Bagaimana untuk mengutamakan bahasa Indonesia gitu ya. Oke deh. Pasti berbahasa Indonesia. Nah, menulis atau berbicara? Menulis. Ya. Kenapa? Karena kalau berbicara menulis itu perlu skill yang menurut saya ya. Skill menulis asli sih. Bahkan mahal ya. Di bahasa Inggris itu salah satu skill yang paling susah itu writing ya. Iya betul. Iya, banyak orang yang bisa ngomong speaking ya dibanding nulisnya itu. Kalau menulis itu ya susah. Ya IELTS itu yang paling susah ya skill writing yang skornya. Even orang Indonesia yang udah pintar jago ngomong bahasa Inggris belum tentu dia menulis yang bagus. Ya saya pilih writing, menulis tapi bisa berbicara, itu poin plus-plusnya lagi. Itu lebih baik lagi. Nah ini yang terakhir, pendekatan logis atau emosional? Pendekatan logis sih kalau saya ya. Karena kita bicara dengan dosen ini, Bu. Iya, kita harus berbasis data. Iya. Oh iya, emang berdasarkan apa gitu, halaman berapa gitu ya. Peneliti harus berbasis data kan, dan dosen kan kebanyakan adalah peneliti juga. Dia harus ngomong ya harus ada jelas datanya, nggak bisa ngomong ini kebanyakan. Nah, kebanyakan tuh berapa persen? Iya. Datanya apa gitu. Nggak bisa asal asbun ya, nggak boleh asbun. Jadi ya lebih yang logis berarti. Oke deh, ini udah terjawab semua tadi beserta dengan penjelasannya ya. Nggak sesusah yang dibayangkan kan? Iya ya. Mungkin lebih susah persiapannya menuju iya benar, itu membutuhkan waktu yang lumayan ya. Kapan nih jadinya berangkat ya, Mbak? Intake-nya 2026 sih. Oh, di 2026. Tapi persiapannya udah dari sekarang? Iya, persiapan pendaftaran kampus, kemudian juga visa keluarga, ya banyak sih. Ini berarti nanti terakhir masuk kelas, terakhir ngajar itu bakal di bulan-bulan apa tuh nanti? Semester ini berarti kalau nggak akhir tahun berarti awal tahun ya. Oh, akhir tahun. Kalau masih dapat semester yang selanjutnya berarti masih ya semester ini masih ngajar, mungkin 1 kali semester lagi sih masih dapat kayaknya. Oh gitu. Berarti anak-anak bimbingannya nih gimana nih? Iya, saya udah wanti-wanti itu, ayo semua harus wisuda di bulan November ya. Karena kebanyakan kan udah masuk di bab 4, bab 5 semua. Iya, kan? betul. Ya, masih kejar lah kalau mau wisuda November atau di April 2026 gitu. Gitu ya. Jadi ya di bor semuanya ya harus cepetan, soalnya mau berangkat ini cepet lah. Nanti lewat daring lagi. Lewat daring lagi. Atau tunggu saya pulang.
aduh lama banget Pak, udah harus diganti lagi tuh judulnya. Makanya saya bilang buru-buru ya, nggak diburu-buruin sih karena udah bab 4 bab 5. Harusnya idealnya udah terkejar sih. Seharusnya udah aman lah ya gitu ya, udah tercover. Nah, ini tadi menarik nih tentang jawaban tadi bagaimana untuk bahasa Inggrisnya ketika santai gitu, nggak harus yang grammarly banget gitu-gitu. Nah, kalau kita belajar tentang bahasa Inggris ya, Mbak, kan biasanya banyak nih polisi vocab ya. Ih salah tuh, harusnya bunyinya gini. Tapi kalau kita ini agak menyeleweng sedikit sebenarnya dari tema ya, tapi tetap tentang bahasa. Itu bagaimana sih Mbak kalau untuk belajar bahasa Inggris? Mungkin dia nggak bisa langsung belajar sesuai vocabnya langsung gitu ya, selalu langsung yang apa ya, sesuai yang formalnya lah begitu. Masih banyak bahasa-bahasa slangnya. Nah itu gimana sih sebenarnya? Boleh nggak sih? Sah-sah aja nggak sih? Fine nggak kalau orang mau belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris tuh nggak harus sesuai vocab? Sah banget ya. Saya tuh selalu membesarkan hati mahasiswa saya. Saya bilang English, bahasa Inggris itu EFL ya, English as Foreign Language. Bahasa Inggris itu bahasa asing ya. Kita di Indonesia itu kita masuk ke expanding circle. Jadi ada 3 circle ya. Dan kita itu circle yang ketiga. Ada orang circle yang pertama, memang dia dari kandungan dia udah diajakin ngomong bahasa Inggris sama orang tuanya. Siapa itu? Orang yang di UK, orang yang di Inggris, Amerika gitu kan ya. Yang kedua adalah memang negara bekas jajahan Inggris di mana bahasa Inggris biasanya bahasa kedua kayak Malaysia, Singapura gitu kan. Dan kita ini yang ketiga, kita memang bahasa Inggris itu foreign language ya. Even bukan yang kedua ya. Kadang kita udah lahir di keluarga Rejang, bahasa Rejang, terus harus bahasa Bengkulu, terus masuk lagi vocabulary bahasa nasional, terus tetangganya banyak orang Jawa, bahasa Jawa lagi. Even you juga ada bahasa cinta, love language. Kemudian you juga introvert, you silent language. Jadi bahasa Inggris tuh bisa jadi bahasa ke-7, ke-6 gitu kan. Jadi nggak masalah ya maksud saya. Jadi jangan takut gitu. Sekarang itu trennya kalau di penelitian tuh World Englishes. Jadi bahasa Inggris tuh udah nggak lagi kiblatnya ke UK atau ke Amerika, tapi bahasa Inggris orang India, bahasa Inggris orang Indonesia, even itu bahasa Inggris orang Bengkulu, itu nggak apa-apa. Selama ini tuh kita kayak ada stereotip kalau bahasa Inggris medok Jawa kita nggak pede. Yang bagus iya kan? Gitu. Yang bagus itu yang kalau mirip sama native speaker ya. Kalau misalnya bahasa Inggris ada logat Rejangnya jadi malu, kayak dicengin gitu kan, dibully. Padahal dunia udah yang penting bahasa itu orang mengerti apa yang kamu ini. Ya, gitu. Nanti kita sambung lagi. Sekarang kita jeda dulu. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.